Lafzul jalalah kemudian ditambahi dengan persucian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh, ya kan, boleh saja. Ya. Tapi yang dimaksud tambahan di sini itu adalah rahmatullah dan berkahnya Allah. Tambahnya itu di sini. Karena kan yang wajib waalaikumsalam, ya kan? Maka yang afdal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mengucapkan salam secara sempurna, ya kan, maka di sana ada tambahan. Sebenarnya salam saja sudah cukup, assalamualaikum. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, kan kandungannya tadi dua, mengandung pertama lepas dari bencana, kemudian terjaga dari kekurangan. Tapi kalau kita tambahi warahmatullah, semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan, ya kan. Demikian juga barokah, semoga keberkahan Allah dicurahkan. Itu sebenarnya sudah cukup. Kita kan sering kali mendoakan orang lainnya, barokallah, semoga berkah. Nah, kalau kita mengucapkan salam secara sempurna itu sudah ada keberkahan di dalamnya, kan? Bagaimana assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, barokallah, semoga kamu dapat berkah. Kita mengucapkan salam secara sempurna itu sudah kandungannya ada berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, ada kandungan berkah di dalamnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dalam surat An-Nisa 86 saja ini Allah didik kita bagaimana balas salam. Ingat, yang didik itu Allah langsung, bukan Nabi. Menunjukkan masalah salam ini masalah penting yang kita harus senantiasa perhatian, ya. Jadi masalah penting yang kita senantiasa harus perhatian. Juga Allah firmankan surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 25. Ya, kita pernah membahasnya, cuman oleh Imam Nawawi diketengahkan lagi, ya, diketengahkan lagi dalam bab salam ini karena memang ada ucapan salam di sini. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun. Ya, hal ataka, apakah belum tiba, apakah belum tiba kepadamu wahai Muhammad kisah tamunya Ibrahim yang dimuliakan ketika mereka masuk menemui Ibrahim dan mereka bertiga mengatakan salaman. Mereka mengatakan salaman, maka Nabi Ibrahim mengatakan salamun, ya, salamun, ya. Jadi sebenarnya dari ini saja sudah cukup, salam, ya, salam, selamat, gitu kan. Bahasa Indonesianya selamat. Selamat itu dari bahasa Arab, gitu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan selamat pagi, selamatnya itu dari bahasa Arab, bahasanya kata orang-orang bahasa orang kadrun, gitu. Jadi salam artinya selamat. Tapi kita mengikuti hadis bagaimana mengucapkan salam, ya, assalamualaikum. Jadi nggak cukup dengan salam saja, boleh assalamualaikum, juga boleh salamun alaikum, ya, juga boleh salamun alaikum. Nah, Allah SWT ngisahkan dalam kisah ini tentang malaikat mulia yang datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka diberikan diutus oleh Allah untuk menyampaikan beberapa berita penting. Yang pertama berita tentang akan lahirnya putra daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim diberitahu bahwa dia nanti akan mendapatkan putra, ya, padahal istrinya tidak mungkin mendapatkan putra. Ini adalah Sarah, ya, ibunya Nabiullah Ishak alaihissalam. Ya, jadi diberitahukan berita itu. Yang kedua adalah berita mau dibinasakan kaumnya Nabiullah Lut. Jadi berita hendak dibinasakannya kaumnya Nabiullah Lut. Ya, jadi ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan di sana ada saudara, di sana ada kerabatku, yakni Lut, maka malaikat mengatakan aku lebih tahu, ya kan, daripada dia, dan siapa yang nanti harus binasa, siapa yang tidak, itu Allah SWT sudah mengkondisikan, ya. Jadi nggak usah khawatir, orang soleh akan selamat, orang yang berbuat maksiat akan binasa, ya. Makanya kalau ada orang-orang sekarang, orang-orang HAM yang apa itu namanya mempertanyakan, ya, bagaimana Allah akan bisa, bagaimana kebinasaan kaumnya Nabi Lot akan bisa terjadi pada orang-orang LGBT pada masa sekarang, gampang, ya, gampang. Bagi Allah itu gampang. Binasakannya mungkin nggak seperti kaumnya Nabi Lot, mungkin membinasakannya seperti bagaimana Allah binasakan Namrud. Namrud itu cukup dikirimkan lalat saja, dia akhirnya tersiksa 3 hari, akhirnya mati, ya. Jadi cukup dikirimkan lalat, ya. Jadi Allah kuasa membinasakan orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, bisa, dengan cara apapun itu bisa. Dan yang binasakan bukan manusia tapi pasukan Allah yang lainnya, entah bumi,
ya kan, dengan adanya gempa, batu, ya kan, kemudian ada juga angin, demikian juga ada juga dengan suara yang memekikkan telinga, demikian juga dengan air yang binasakan Fir'aun dan bala tentaranya, dan juga binasakan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Bisa Allah kuasa. Ya, maka ini semuanya pelajaran. Jangan sampai kita menentang Allah Jalla wa'ala. Baik, Imam Nawawi mengetengahkan banyak hadis dalam masalah ini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyebutkan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khairun?" Islam apa yang baik itu? Jadi Islam apa yang baik itu? Ya tentunya setelah yang rukun Islam itu ditegakkan. Ya, setelah syahadat, kemudian setelah sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Maka Nabi SAW bersabda, Islam yang baik itu, Nabi mengatakan, tut'imut ta'ama, engkau memberikan makan kepada orang yang miskin. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenal dan siapa yang engkau tidak kenal. Muttafaq alaih. Hadisnya sahih. Jadi Islam yang baik itu dua. Nabi SAW mengatakan Islam yang baik dua. Tapi bukan berarti Nabi SAW mengatakan Islam yang baik dua, itu cukup dua ini saja, yang lainnya enggak. Hadis-hadis seperti ini modelnya itu para jamaah menguatkan satu dengan yang lain. Tapi untuk ketika Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa dua hal ini sangat penting, kita jangan sampai melalaikan. Ya, jadi kita jangan sampai melalaikan. Jadi Nabi SAW ketika ditanya ayul islami khairun, Islam apa yang baik, Nabi mengatakan engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenali dan siapa yang tidak engkau kenali. Ya. Nah, ini ada perintah ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Karena kita biasanya mengucapkan salam itu kalau kepada yang kita kenal saja. Contoh gampangnya. Kalau masuk masjid, itu kira-kira mengucapkan salam enggak? Masuk masjid. Ya. Tapi masjidnya sendiri. Kalau masjidnya orang, kita biasanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal, yang nggak kita kenal ya enggak. Padahal semua ada di masjid itu muslim atau enggak? Muslim. Ya seharusnya kita mengucapkan salam kepada mereka. Contohnya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang baru ngaji atau sudah lama ngaji. Kira-kira disalami semuanya atau yang dikenali saja? Nah, kalau kita mengikuti didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya semuanya assalamualaikum, ya kan? Kalau baru kenal diajak kenalan, kan seperti itu. Ya, bukan ngumpul saja kepada golongannya, kelompoknya sama orang-orang itu saja ya kan. Selama pengajian pertama sampai sekarang ngumpulnya dengan orang-orang itu saja. Nah, orang Islam tidak seperti itu, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, ya kan, untuk mengucapkan salam kepada siapa yang kita kenali dan siapa yang tidak kita kenali. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, para sahabat itu sangat ingin tahu amal yang dapat memberikan manfaat dunia akhirat. Jadi para sahabat itu sangat ingin tahu amal apa saja yang memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya seringkali mereka tanya, ya kan, seperti ini. Ya, ada juga pertanyaan Islam yang paling afdal itu apa, ya kan? Ya, jadi Islam yang paling afdal itu apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nah, di antaranya adalah ini, ayyul islami khairun. Islam bagaimana yang baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua ya dalam hadis ini. Nah, itu para sahabat. Maka para jamaah kita pun sangat dianjurkan meneladani mereka radhiyallahu ta'ala anhum, yakni mencari tahu apa yang mendatangkan manfaat untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Yang lebih utama itu adalah akhirat kita. Walaupun untuk kebaikan dunia kita juga harus tahu, ya kan? Jadi kita harus tahu, ya. Karena kita hidup ini untuk kehidupan akhir yang di sana kehidupan jauh lebih baik dari dunia beserta isinya. Kemudian yang kedua, perintah mengeluarkan atau memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Ya, Ibnu Sabil, orang lemah, dan memberi hadiah kepada tetangga. Jadi perintah tut'imut ta'am. Sebenarnya tut'imut ta'am ini
berlaku umum ya, berlaku umum. Jadi kepada orang fakir, orang miskin, orang lemah, atau juga kepada orang yang mampu, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, ya. Jadi tidak menjadi masalah. Memberikan kepada orang fakir miskin, ya kan? Maka itu ketentuan yang sangat ditekankan ya. Ada memberikan hadiah juga sangat ditekankan. Ya, untuk takliful qulub, untuk mengikatkan hati kita dengan sama saudara kita. Nah, ini sangat dianjurkan. Ya, makanya alhamdulillah di negeri kita sudah saat ini marak ya, orang biasa sedekah Jumat setiap hari, setiap kali selesai sholat Jumat mesti ada makanan yang dibagikan. Sampai pun masjid yang ada di mall itu ada. Ya, saya pernah tahu sendiri. Jadi masjid di mall itu, ya kan, di sana ada orang sedekah makanan. Dan itu yang ngambil bukan hanya orang yang fakir, orang yang miskin, bukan hanya cleaning service, bukan hanya tukang beca, tapi termasuk orang-orang yang mampu pun juga makan. Gak jadi masalah, gak jadi masalah. Karena inilah Islam yang baik. Inilah Islam yang baik. Kalau di negeri di negeri di Jazirah Arab itu sudah biasa. Jadi berikan makan itu sudah biasa, nggak peduli yang diberi makan itu orang mampu atau tidak mampu, itu nggak peduli. Apalagi di momen bulan puasa, apalagi di momen ketika mereka puasa. Ya, mereka puasa sunnah, kita beri makan, maka kita akan dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala puasa dia. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kebaikan. Islam yang baik itu seperti ini, senantiasa berbagi makanan. Ya, makanya kalau di Jazirah Arab itu bahkan mereka berebut, bayari itu berebut, ngasih makan itu berebut. Kalau kita rebutan, ngambilnya, bukan rebutan baginya. Maka mindsetnya harus kita rubah. Ya. Saya jembari, saya tidak, saya ngejembari seperti itu. Banyak ada beberapa video yang tersebar beberapa waktu yang lalu. Bagaimana orang itu berebut bayar ke kasir. Ya, berebut bayar ke kasir itu berebut. Ya. Jadi seperti itu. Maka ini kebiasaan baik yang harus kita tumbuhkan. Karena Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'am. Islam yang baik itu memberikan makan. Kemudian yang ketiga, ya kan? Yakni Nabi SAW mengatakan wa taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif. Yakni perintah menyebarluaskan salam kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Jangan mengkhususkan salam hanya kepada orang tertentu. Karena ini adalah haknya kaum muslimin. Ya. Jadi haknya kaum muslimin itu adalah mereka kita berikan salam, kita doakan keselamatan. Haknya sama orang Islam itu kita doakan keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Semoga kalian dijaga dari bencana. Semoga kalian terjaga dari segala kekurangan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini haknya orang Islam. Kita saling mendoakan. Makanya sebenarnya kalau kita renungkan salam ini secara lebih dalam lagi, orang Islam itu akan kuat. Orang Islam itu akan kuat. Jadi kuatnya orang Islam itu dengan salam ini diawali dari salam. Ya, maka betul-betul para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita sebarluaskan. Mulai dari rumah kita dulu, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, masuk rumah, keluar rumah, assalamualaikum. Ya kan, kemudian dari kerabat kita, kemudian dari masjid kita, kemudian dari lingkungan kita. Biasakan. Kalau kita ketemu orang selama ini seringkali perkataan kita nun sewu gitu ya. Kalau kita sudah tahu mereka Islam, assalamualaikum, nun sewu tambahin gitu. Atau nun sewu, assalamualaikum. Dibiasakan sampai akhirnya yang terucap di lisan kita itu adalah ucapan salam. Ya, sebenarnya kebiasaan masyarakat kita itu ya kan tegur sapa, ya bilang permisi, itu sebenarnya baik, ya kan, baik. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan kita tambah dengan salam, ya, kita tambah dengan salam, assalamualaikum. Ya, ini menunjukkan kalau Islam kita ini baik. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam." Tatkala Allah telah menciptakan Adam sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala Allah telah menciptakan Adam, qala, kemudian Allah berfirman, "Idhab fasalim ala ulaika nafari minal malaika julus." Adam, pergilah, ucapkan salam kepada mereka beberapa orang malaikat yang lagi duduk-duduk itu. Ya. Jadi Allah SWT merintahkan kepada Nabi Adam untuk pergi
menemui beberapa orang malaikat yang lagi duduk-duduk. Salim ala ulaik, ucapkan salam kepada mereka itu. Fastami' ma yuhayyunaka, dengarkan apa yang mereka ucapkan kepadamu. Dengarkan apa yang mereka ucapkan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, karena itulah ucapan salammu dan salam keturunanmu. Itulah penghormatanmu dan penghormatan kepada keturunanmu. Artinya salammu dan salam keturunanmu itu caranya nanti seperti itu. Ya. Jadi ini langsung yang didik Allah. Ya, yang didik Allah. Jadi ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam disuruh pergi menemui beberapa malaikat yang lagi duduk-duduk. Kemudian disuruh mengucapkan salam kepada mereka. Dengarkan apa balasan salam mereka untukmu. Maka itu salammu dan salam keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan Assalamualaikum. Nabi Adam alaihissalam mengatakan Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu, maka para malaikat menambahi lafaz salamnya Nabiullah Adam alaihissalam dengan nambahi warahmatullah. Ya, dengan menambahi warahmatullah. Jadi Nabiullah Adam mengucapkan Assalamualaikum, maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Okay. Hadisnya muttafaq alaih. Maka boleh para jamaah misalkan menjawab Assalamualaikum, kemudian kita menjawab Assalamualaikum, tidak jadi masalah. Assalamualaikum. Kalau yang mengucapkan kepada kita satu orang, Assalamualaikum, ya kan? Tidak harus Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Ya. Kalau Waalaikumsalam itu dalam bahasa Arab maknanya dan juga semoga tercurah keselamatan atasmu. Kata-kata Waalaikumsalam itu dan juga semoga tercurah keselamatan atasmu. Kata-kata ada juga, kalau dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya dengan juga. Tapi kalau kita mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau waalaikum saja atau waalaikumsalam saja itu maknanya ada juga kalau kita menerjemah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak pakai ya kan waalaikum tapi assalamualaikum, jawabannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini boleh. Ya, maknanya semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Nah, para jamaah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, para malaikat itu diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Ya, jadi hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat itu diciptakan jauh sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan. Ya, jadi beberapa lama, tidak bisa dipastikan karena ini adalah perkara gaib. Cuman kita mengambil dari hadis ini dan juga firman Allah yang lain ketika Allah mengatakan, ya, aku akan menciptakan manusia di muka bumi ini, kemudian para malaikat itu memberitahukan, wahai Rabb kami, apakah engkau tidak menciptakan makhluk yang akan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam ayat ini juga malaikat itu diciptakan lebih dulu daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini merupakan dalil wajibnya memulai salam. Ya, wajib memulai salam. Ya, wajib memulai salam. Ya, kita diperintahkan untuk menyebarluaskan salam. Nah, bagaimana akan menyebarluaskan salam kalau kita tidak memulai salam? Maka wajib bagi kita memulai salam. Walaupun yang lebih wajib lagi menjawab salam. Kalau kita tidak menjawab salam maka dosa. Kalau kita tidak menjawab salam maka dosa. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa kita harus memulai salam. Bagaimana Allah mengatakan setelah Adam dicipta. Jadi setelah dicipta, langsung setelah dicipta Allah merintahkan idhab fasallim ila ulaika nafari minal malaikat. Adam pergi ucapkan salam kepada beberapa orang dari malaikat yang sedang duduk. Ya, jadi harus memulai salam, Ya, kita harus menginisiasi untuk memulai salam. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sendiri yang ngajari Nabi Adam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang ngajari ucapan salam itu langsung Allah. Jadi yang ngajari Nabi Adam ucapan salam itu langsung Allah. Allah langsung bimbing, ya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'allama Adam al-asma'a kullah. Jadi yang pertama kali ngajari Adam
nama-nama atau segala sesuatu itu ya Allah. Termasuk bagaimana Nabiullah Adam bisa mengucapkan Assalamualaikum, itu Allah. Itu Allah. Ya kan? Karena asalnya Nabiullah Adam itu tidak tahu. Ya. Cuman memang dalam hadis ini Allah langsung berfirman kepada Nabi Adam, idhab wa fasalim ila ulaika nafarim minal malaikati julus. Pergi, ucapkan salam kepada beberapa orang malaikat yang lagi duduk di sana. Nah, tapi yang ngajar itu ya langsung Allah. Ya, makanya ilmu itu miliknya Allah. Kita harus minta ilmu kepada Allah. Makanya di antara zikir pagi dan petang yang harus kita senantiasa ucapkan itu adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Nah ini karena yang berikan ilmu itu Allah. Ya seperti hari ini kita ngaji, yang ngasih ilmu itu Allah, bukan kita. Ya, adapun kita para ustadz, kita para ulama itu hanya perantara saja. Tapi yang ngasih ilmu kepada kita Allah. Apalagi ilmu kita bermanfaat atau enggak itu ya Allah. Nanti setelah ini kita mengamalkan ilmu ini, ya mengamalkan atau tidak itu ya tergantung dari taufiknya Allah. Makanya sering minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tata cara mengawali salam yang disyariatkan, ya, yakni assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka firman Allah tadi tentang para malaikat yang mengucapkan salam kepada Nabiullah Ibrahim, salaman. Mereka mengatakan salaman, maka Nabi Ibrahim mengatakan salamun. Maka itu diperjelas dengan hadis yang kedua ini. Maka ucapannya adalah assalamu alaika. Ya, assalamualaikum. Jadi lafadznya seperti ini. Tata cara mengawali salam yang disyaratkan itu adalah assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Tapi maknanya semoga keselamatan tercurah atas kalian. Kemudian yang ke-5, anjuran menambahi lafadz tambahan dalam menjawab salam. Ya, anjuran menambahi lafadz tambahan. Ya, kalau misalkan yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka kita menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Ya, apalagi ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti setelah ini nggak mau mendoakan lagi semoga keberkahan tercurah kepada kalian, nggak usah mendoakan, nggak jadi masalah karena sudah kita doakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita senantiasa doakan tentu itu lebih baik. Pelajaran berikutnya dari hadis ini ada dalil bahwa Nabi Adam itu adalah bapak umat manusia. Ya, bapaknya umat manusia itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Kemudian yang terakhir perintah untuk mengajarkan ilmu dan mengambil ilmu dari ahlinya. Ya, dari hadis ini ada pelajaran tersirat agar kita mengajarkan ilmu. Ilmu yang diajarkan itu dari mana? Ya ketika Allah merintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat yang lagi duduk, ya, kemudian dengarkan bagaimana mereka menjawab salam. Artinya Allah ngajari ilmu, tapi ngajarinya dengan cara praktek. Ya. Ini ngajarinya dengan cara praktek, bukan teori. Ya. Kemudian mengambil ilmu dari ahlinya. Langsung ilmu itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu langsung diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang maqala Allah wa maqala Rasul. Para jamaah belajar ilmu apa saja. Ilmu tertinggi itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Ilmu tertinggi itu apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul. Itu ilmu tertinggi. Ya, seperti saya belajar ilmu kesehatan, gitu kan. Tapi yang tertinggi itu adalah ilmunya Allah dan ilmunya Rasulnya. Para jamaah punya keahlian di bidang apapun, teknik, ya kan, di bidang permesinan, di bidang kedokteran, di bidang pesawat dan lain sebagainya. Ya, tapi ilmu tertinggi itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Karena ilmu itu langsung bersumber dari Allah, pencipta alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu. Baik, hadis berikutnya yang ketiga. Diriwayatkan dari Abu Ammarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita 7 perkara. Ini yang meriwayatkan adalah Abu Ammarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sekali lagi, hadis-hadis seperti ini sifatnya itu menguatkan, ya, bukan membatasi. Rasulullah SAW perintahkan kepada kita 7 perkara. Bi'iyadatil marid, dengan
memerintahkan kita untuk membesuk orang sakit. Ya. Yang kedua, wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Berikutnya tashmitil atish, yakni mendoakan orang yang bersin. Berikutnya adalah nasrid dhaif, menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Wa aunil madlum, berikutnya adalah menolong orang yang teraniaya. Berikutnya adalah ifsya'is salam, yakni menyebarluaskan salam. Dan terakhir adalah ibraril muqsid, yakni menunaikan janji. Ya, hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi ada 7 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan Al-Bara bin Azib. Ini perintah-perintah penting ini. Ya, tentunya selain daripada rukun Islam ya. Karena rukun Islam itu dasar. Ya, rukun iman itu dasar. Nah, ini yang melengkapi, menjadikan Islam kita ini semakin lengkap. Yang pertama, i'adatul marid, membesuk orang sakit. Ingat sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besuk orang sakit itu dengan kata i'adah. I'adah itu dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu artinya kembali. Maka membesuk orang sakit itu enggak cukup sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Ya, jadi membesuk orang sakit itu bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali, diulang-ulang. Ya, kata-kata ada ya'udu itu artinya kembali. Mana itu apa? Itu artinya apa? Idul Fitri artinya kembali berbuka. Ya, bukan kembali suci. Ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang menerjemahkan gitu. Tapi aslinya Idul Fitri kembali buka. Setelah puasa sebulan, Idul Fitri kembali buka. Nggak boleh puasa. Idul Adha artinya apa? Kenapa? Kembali berkurban. Ya, maka i'adatul marid artinya membesuk orang sakit, artinya ngulang-ngulang membesuk orang sakit. Ya, cuman ya karena kebiasaan kita di negeri kita ini, kalau besuk nggak bawa apa-apa, nggak afdol, akhirnya ini yang jadi beban. Ya, jadi beban. Habis nyambangi. Lah kok lek nyambangi bawa amplopan yang susah. Padahal sebenarnya membesuk itu apa tujuannya? Menghibur orang yang sakit. Ya kan? Dan yang dibutuhkan oleh orang yang sakit itu adalah doanya orang yang sehat. Nah itu, jadi yang penting itu, ya. Kalau mau bawa oleh-oleh buatan nggak jadi masalah. Tapi kalau membebani, mending nggak usah. Tapi yang penting sering membesuknya. Tapi membesuk pun juga harus tahu kondisi yang dibesuk. Kalau yang dibesuk bilang teko bendino gak mau apa-apa, ya sudah. Nggak usah lama-lama, ya. Tapi kalau misalkan orang yang dibesuk ini tambah senang dengan kehadiran kita, dia minta kita tetap di situ, ya kan? Maka kita harus tetap berada di sana. Karena apa fadilahnya? Orang yang besuk orang sakit itu, dia duduk di samping orang sakit itu, selama dia masih berada di sisi orang yang sakit, dia sebenarnya berada di taman-taman surga. Itu ya. Kita sudah bahas nama belum? Belum ya. Insya Allah nanti ada pembahasan tentang masalah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah itu ada fadilahnya, ya kan? Perumpamaannya dalam satu riwayat disebutkan kita sedekah 1 qirot. Jadi sedekah 1 qirot gunung, 1 qirot emas segunung Uhud. Ya, jadi kita sedekah, kita mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Mengantarkan saja, mengantarkan. Ya, maka fadilahnya besar. Tasmitil artis juga seperti itu, mendoakan orang yang bersin. Ya, kita sangat dianjurkan. Ya, bagaimana orang bisa bersin itu adalah suatu nikmat. Nasrid dhaif, menolong orang yang lemah. Ya, siapapun orang lemah. Dalam hadis-hadis disebutkan, termasuk kita menaikkan barang bawaan orang ke atas kendaraannya, itu termasuk nasrul dhaif yang ada pahalanya. Ya, yang ada pahalanya. Ada dalam bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan dilihat di bab-bab awal ada. Ya, aunil madlum, menolong orang yang teraniaya juga ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Dan berikutnya ada ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Ini sangat diperintah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi gunakan kata-kata ifsya. Ifsya itu artinya menyebarluaskan, bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi menyebarluaskan. Makanya namanya menyebarluaskan itu ya harus tersebar luas, ya. Jadi harus tersebar luas. Tidak boleh hanya diucapkan dengan suara lirih, kemudian diucapkan kepada orang-orang tertentu, harus diucapkan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan setiap kali kita ketemu sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya.
Saya dulu pernah menemani ada seorang dari Arab Saudi, kita ajak ke Malang Selatan, ya kan? Di mobil, dia di mobil, kita di mobil semuanya.